Pemirsa Intens Investigasi, di balik sukacita dan senyum keluarga besar Gen Halilintar yang menghiasi acara tedaksiten Ahmad Arash Omara Tharik, anak pertama Tharik Halilintar dan Aliyah Mas Said, terselip momen tak biasa yang tak mampu disembunyikan oleh kerlip kamera. Ya, di tengah barisan Gen Halilintar yang berkumpul, ada satu sosok yang justru berdiri seolah terpinggirkan. Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar dan ibu dari 2 putrinya, tak tampak dalam foto keluarga utama yang diunggah oleh keluarga besar suaminya sendiri. Entah disengaja atau tidak, Aurel justru terlihat terpinggirkan oleh momen yang seharusnya merangkul semua yang hadir. Lantas, apa yang dilakukan Geni Faruk usai Aurel disorot tak diajak foto bersama? Seperti apa pula ungkapan syukur Reza Artamevia selepas acara tedak sinten sang cucu? Dan apa pula ungkapan Atta Halilintar tentang keluarga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, usai sorotan netizen tertuju pada Aurel Hermansyah yang seolah terpinggirkan saat momen tedaksiten Baby Arash, putra pertama Aliyah Mas Said dan Tharik Halilintar. Geni Faruk terlihat mengunggah momen kebersamaannya dengan Reza Artamevia di acara tersebut. Keduanya tampil kompak dan elegan dengan nuansa busana yang serasi. Outfit cek Gada dan Enin, tulis Geni Faruk mewarnai postingannya itu. Dan inilah unggahan Geni Faruk di media sosial yang menjadi perhatian publik, sekaligus memicu berbagai spekulasi. Tak hanya itu, Geni Faruk juga sempat memposting foto bersama cucunya, Baby Arash. Caption unggahan itu sempat menjadi sorotan karena telah disunting. Arash sebelumnya disebut sebagai cucu kesayangan. Meski Geni juga memiliki cucu dari Atta Halilintar dan Aurel. Menurut psikolog Alexandra, seseorang yang salah menulis atau salah bicara adalah hal yang biasa. Padahal tanpa disadari, postingan itu bisa menimbulkan reaksi berbeda atau bahkan menyinggung orang lain. Oleh karena itu penting berhati-hati agar tidak memicu persepsi negatif bagi pihak lain. Berikut penjelasannya. Di balik semua keluarga yang terlihat bahagia, pasti ada saja konfliknya. Kalaupun ada yang konfliknya ringan, ada juga yang konfliknya berat nih. Nah, jadi kalau misalnya memang terjadi konflik di keluarga besar, walaupun ringan, pasti kan bikin momen-momen saat ada pertemuan keluarga itu nggak enak ya. Anggaplah kita berasumsi memang betul ada konflik di antara mereka. Cuma kadang-kadang ketika kita membuat sebuah postingan di media sosial, kita kan nggak terlalu berpikir panjang nih tentang apa yang bakal terjadi, apa yang bakal dipikirkan orang lain seperti itu. Nah, ketika sudah muncul konsekuensinya, which is berupa komentar-komentar, ternyata responnya cenderung negatif dan malah bikin persepsi yang agak negatif juga, makanya langsung dihapus seperti itu, supaya tidak menimbulkan persepsi negatif lebih lanjut gitu. Namanya orang salah bicara pasti bisa ya. Banyak juga saya melihat public figure ataupun yang bukan public figure, ketika mereka salah bikin postingan yang mungkin tanpa disadari bisa menimbulkan persepsi yang berbeda ataupun bisa menyinggung setelah dipikir-pikir, atau mungkin ketika sudah diposting tidak ada tanggapan apa-apa yang negatif, tapi ada masukan dari keluarga atau orang terdekat bahwa postingan itu mungkin sebenarnya kurang baik untuk ditampilkan. Makanya mereka langsung menggantinya supaya menjaga kekondusifan orang-orang yang membacanya gitu, ataupun orang-orang yang terkait sama postingan-postingan itu. Alexandra juga menyoroti tindakan Geni Faruk yang dinilainya sudah sangat bijaksana, mengingat derasnya respon dari netizen terkait masalah ini. Hal ini menunjukkan kedewasaan emosional yang patut diteladani. Keputusan bijak dan ketenangan hati memang bisa menjadi penyeimbang.
guna menenangkan konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. Itu sih sebuah langkah yang sangat bijak ya menurut saya. Setahu saya, kita lihat memang mereka kan punya keluarga yang cukup dekat ya. Terutama keluarga Halilintar ini, mereka saling dekat satu sama lain. Mungkin hanya bentuk sebuah penghargaan atas acaranya orang itu. Jadi ini lagi hajatannya siapa, ya dia akan ditampilkan. Karena kan mereka public figure yang memang bisa dikatakan punya followernya masing-masing, punya pendukungnya masing-masing, seperti itu. Jadi banyak hal yang dapat melantar belakangi tindakan mereka dan pilihan mereka untuk memfoto bareng atau tidak. Baiknya kita sebagai masyarakat umum tidak terlalu banyak berasumsi dan mendoakan yang terbaik buat keluarga mereka aja gitu. Sebelumnya, Geni Faruk pernah menyampaikan perasaannya usai bertemu dengan keluarga. Baginya, momen berkumpul bersama orang-orang tercinta ibarat mengisi ulang energi dan menghadirkan kebahagiaan yang tulus. Bagi Geni Faruk, kehangatan keluarga tetap menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Selalu ada acara perayaan. Iya. Insya Allah. Supaya saling selalu syukuran. mengingat tuh selalu bersyukur. Syukur, jangan lupa sama Allah, itu yang penting ya. Nggak bingung, seru-seru aja. Seru. Kan setiap kumpul keluarga itu selalu kita saling ngecharge gitu. Jadi happy lah. Atta pun akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan netizen terkait ketidakhadiran Aurel dalam foto keluarga saat acara Tedaksi 10. Pernyataan Atta seolah menjadi jawaban sekaligus pembelaan dan juga menegaskan posisi dan perasaannya di balik momen yang seharusnya penuh kebahagiaan keluarga. Ada baik-baik aja semuanya. Postingan Ya Allah, semua baik-baik aja. Terus Ya, juga baik, ibu saya baik, Bang, semuanya gimana? baik. Nah, itu juga dikait-kaitkan aja. Jadi sebenarnya gimana Bang? Ada baik-baik aja semuanya. Saling mendoakan, saling support, saling mendukung. Yang Sehat dibandingin sama Alia gimana Bang? Dibilang menantu idaman. Enggak, semuanya baik-baik aja. Semuanya baik, semuanya adil-adil aja. Sehat semua, pokoknya kita doakan yang terbaik buat semua. Oke, Assalamualaikum. Oke, makasih. Dari apa yang dilakukan Geni Faruk usai Aurel disorot tak diajak foto bersama. Lalu seperti apa pula ungkapan syukur Reza Artamevia selepas acara Tedaksi 10 sang cucu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Sebelumnya, Reza Artamevia sempat mengungkapkan rasa bahagia dan syukurnya atas kehadiran cucu pertamanya. Dengan mata berbinar, ia menceritakan perkembangan baby Arash, buah hati Aaliyah dan Tharik, serta menyingkap makna dan konsep di balik acara Tedaksi 10 yang baru saja digelar. Seru, lucu, abang Arasnya juga anteng. Terus udah gitu kalem, tapi pas terakhir udah capek. Iya, itu tradisi Jawa ya gitu. Ya gitu aja sih. Terus dia milihnya sama kayak ibunya dulu, alat kedokteran. Mungkin ya, insya Allah. Pokoknya dulu Alia kan dulu milih alat-alat kedokteran. Terus akhirnya dia kuliahnya kan psikolog gitu. Nggak tahu deh, Bang Arasnya milih itu juga. Maaf. Gitu. Pinter banget sekarang udah banyak gaya, udah bisa geleng-geleng, terus udah bisa begitu, bisa berekspresi gitu ya. Alhamdulillah. Sebelumnya, Reza Artamevia juga sempat membagikan pengalamannya berkomunikasi dengan sang cucu melalui babysitter. Ia tak menutupi kekagumannya mengamati bagaimana Aliyah mengasuh buah hatinya dengan cara yang jauh lebih modern dan canggih dibanding generasi sebelumnya. Ungkapan Reza Artamevia ini memperlihatkan sisi perhatian dan juga kebanggaan seorang nenek terhadap cucunya.
dalam kehidupan. Masya Allah, dan saya juga salut sama Alia gitu ya, sama Torik, dan terutama di sini Alia tuh kan itu eksklusif ASI. ASI-nya masuk dari dulu kan saya juga sangat membanggakan kepada anak-anak saya lah gini, waktu itu bangga banget saya bisa eksklusif ASI juga kepada mereka. Pokoknya saya selalu menanamkan, pokoknya jangan lupa yang namanya ASI itu haknya anak. Ternyata Alia tuh lebih hebat lagi menurut saya ya, karena sekarang juga dengan metode breastfeeding ini semakin canggih. Jadi sekarang abang arasnya tuh belum sampai, baru 2 bulanan, ASI-nya, simpanan ASI itu udah 1 kulkas yang setinggi ini, itu full. Ya bersyukur banget ya, karena sehat, jadi luar biasa. Bang Aras ini juga seger, sekol gitu loh, jadi seneng banget deh. Kayaknya saya lihat justru sekarang tuh awareness terhadap bayi baru lahir ini ternyata udah luar biasa semakin dengan perkembangan zaman. Karena ya kan ada dokternya sendiri, maksudnya saya ngelihat, karena kan memang mereka juga punya vlog, jadi saya juga tahu kan jadinya oh ternyata lebih maju lagi lah dari dulu, dan sangat-sangat aware sekarang. Kalau dulu kita waktu zaman saya belum ada istilah tummy time. Kalau sekarang kan ada pagi dan sore diajak main tummy time, jadi benar-benar teratur gitu. Jadi kalau dulu kan kita maksudnya belum, zaman saya nggak dilatih, maksudnya nggak diomongin gimana caranya melatih otot-otot bayi kepalanya supaya cepat. Dulu kan kita belum diajari begitu gitu. Zaman dulu nih 25 tahun yang lalu tuh belum diajari. Ternyata tuh sekarang udah diajari. Menepikan ungkapan syukur Reza Artamevia selepas acara Tedak Sinten sang cucu. Lalu apa ungkapan Atta Halilintar tentang keluarga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Jauh sebelum masalah ini mencuat, Atta Halilintar pernah mengungkapkan perasaannya dengan lugas bahwa dia dan keluarga harus siap menjadi bahan perbincangan publik. Kata-katanya seolah menjadi cermin dari kehidupan di bawah sorotan kamera, di mana setiap langkah dan keputusan selalu dinilai dan diperbincangkan orang lain. Ungkapan itu kini terasa begitu relevan dengan hadirnya ketegangan antara sang istri dengan keluarga besarnya yang kini jadi sorotan publik. Kan hidup ini semua orang punya ujiannya masing-masing, ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa ininya jadiin pelajaran juga buat saya pribadi gitu. Memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi emang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Atta Halilintar juga sempat ucapkan syukur dan rasa bahagianya lantaran bisa hadir di acara Tedak Siten putra pertama sang adik Tarik Halilintar dan Aaliyah Mas Said. Apalagi di sini aku lihat banyak niat-niat baiknya, doa bersama, bersyukur atas lahirnya buah hatinya Torik sama Alia. Saya lihat positifnya sih, dia tadi ngambilnya mainan dokter, kayaknya mau jadi dokter, kata mamanya juga seneng Aras menjadi dokter. Ya aku sih sebagai paman mendoakan yang terbaik aja. Cuman teman dekatnya Torik sama keluarga deket doang sih, nggak ada yang lain-lain. Tempatnya juga nggak gede-gede gimana, yang penting dapat engagementnya, hati ke hatinya, ngobrolnya. Tarik Halilintar juga sempat mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara Tedak Siten putranya, Baby Arash. Lantaran acara yang kental dengan nuansa adat Jawa ini bertujuan memohon keselamatan, kesuksesan, dan juga doa agar buah hatinya tumbuh mandiri serta kelak jadi anak yang berbakti. Tarik juga merasa bersyukur atas perkembangan putranya yang hingga usia 7 bulan lebih masih dalam keadaan sehat. Acaranya Tedak Siten
Traksitan hari ini 7 bulanan ya biasanya ya, 7 traksitan. Kan traksitan tuh tradisi yang harus kita jaga ya, karena bagus, doanya juga bagus, adatnya juga bagus. Itu sih pertama kali nginjek bumi, terus kayak sekalian sensori juga ya buat dia. Oh, prosesnya tadi dia pertama nginjek Anak kedokteran. nginjek tanah dulu, nginjek tanah, terus nginjek 7 dataran yang berwarna gitu, di setiap warnanya itu ada doa-doanya. Terus naik tangga, turun tangga, terus masuk kandang, dia milih mainan yang dia pilih, jadian gitu. Tadi dia milihnya alat kedokteran sama pesawat. Banget sekarang aku kalau keluar tuh yang ditanyain bukan aku sendiri atau istriku lagi, yang ditanyain tuh arasnya mana gitu kan. Itu sih. Nikmat aja sih karena dia bayi yang sangat baik ya. Jadi dia nggak rewel, nggak gimana-gimana, terus makannya banyak, nyusunya banyak, alhamdulillah. Terus dia happy baby lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.